Eh, baik, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Ya, selamat siang semuanya. Ya, ada yang aneh dengan saya? Tidak ada. Ya, saya pikir semua normal. Ya, hari ini kita menyambut pertemuan yang ketiga. Semoga belum ada benih-benih dendam eh, di antara kalian terhadap saya atas tugas yang saya berikan kemarin. Ya, hari ini kita akan berdiskusi mengenai hasil pengerjaannya ya. Gimana ngerjain kemarin? Susah ya? Cerita dulu dong. Mantap sensei, mantap. Mantap apanya itu? Mantap itu bisa diinterpretasikan dengan bermacam-macam, Tegar. Ya, silakan yang mau ngobrol boleh cerita. Pertama timingnya dulu. Kenapa? Iya sensei, itu apa soal masalah pola kalimatnya itu terkadang ada yang di bahasa Indonesia, di bahasa Jepangin itu ngaco jadinya, artinya Ngaco. juga beda. Oh, beda sama yang aslinya gitu ya. Iya. Ini saya lagi naik sepeda sebenarnya. Terima kasih. Tadi siapa yang ngomong ya? Islam sensei. Oh, Islan. Udah lama nggak dengar suaranya Islan ya. Aduh, alhamdulillah. Saya seperti dapat apa gitu. Ya, senang sekali dengar suaranya Islan lagi. Terima kasih. Yang lain mau cerita silakan. Tapi saya pakai kumis ini jadi nggak bisa minum kopi ya. Aduh, gimana? Nanti aja dah. Silakan yang mau cerita gimana waktunya gimana? Waktu pengerjaannya kan seminggu tuh. Apakah mencukupi atau gimana? Silakan bisa cerita. Ini Nggak cukup sih sebenarnya sensei, cuma apa kayak pas lagi coba cari keywordnya pakai yang versi bahasa Jepang sempat keluarnya tuh tetap bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, jadi kayak akhirnya betul kalau harus disetting lagi gitu. oh begitu. Oh begitu ya. Baiklah. Ada yang lain mau cerita mungkin? Maaf ya. Saya mencoba menikmati kuliah saya sih. Semoga kalian terhibur. Jadi kesulitan dicari waktu nyari keywordnya ya. Oke. Hai hai hai. Terima kasih. Ya, kuliah ini jangan dipertontonkan ke keluarganya ya. Nanti tingkat kepercayaan keluarganya terhadap Unsada jadi berkurang. Kok dosennya begitu? Apa nggak ada psikotes waktu masuk Unsada gitu kan? Silakan yang mau cerita yang lain silakan boleh. Nggak ada kendala nih serius. Banyak sensei, Banyak nah itu. Silakan cerita boleh ya. Jangan jujur banget. nggak apa-apa jujur aja. Saya bukan mau dengan kalian cerita tuh justru ya saya dapat masukan juga ya. Kalau kita nggak saling cerita apa adanya ya buat apa ya. Kalau susah buat posisi belajarnya itu kalau posisi badan yang baik untuk belajar, maksudnya bukan physically posisi badan yang fisikal ya, tapi kalau secara mental posisi badannya kita nggak saling berhadapan itu ya susah ya. Jadi harus bisa cerita. Silakan apa adanya. Saya juga nggak akan menjudge menghakimi kalian dengan cerita-cerita itu ya. Saya juga pengen tahu ceritanya. Silakan go. Ada tuh sensei di bagian yang mana ya? Yang bawah kalau nggak salah deh. Yang apa? Kan itu katanya di bagian kalimat yang bawah. Oh oke. Okay. Ya itu kan panjang banget. Ternyata pas udah lihat di link yang saya kasih itu cuma sedikit gitu. Saya udah terjemahin panjang, oh ternyata sedikit banget gitu.
Iya, 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 iya. Oke, jadi tidak sesuai ekspektasi ya hasilnya ya. Maksudnya antara yang kalian hasilkan dengan yang dilihat di Google itu beda gitu ya, panjangnya gitu ya. Oke, makasih Rizka ya tadi ya. Rizka, terus tadi Alex udah ngobrol, tadi Islan. Siapa lagi silakan mau cerita, boleh. Santai aja lah. Kalau Haikal dong sensei. ya, siapa nih? Haikal Ali. Haikal. Ya, silakan. Kedengeran ya. Ya, kalau saya paling selain yang kotobah-kotobahnya salah itu ada di pola kalimatnya tuh jadi terbalik-terbalik gitu sensei. Oke, terbalik-terbalik. Naruhnya sama beda sama yang di web. Terus Oh, sama ada kayak misalnya sakit tenggorokan, saya terjemahinnya nodoga itami gitu. Harusnya nodoga itami jadi permasalahan partikelnya gitu sensei. oke, makasih Haikal udah share Iya, Sensei, pengalamannya. sama-sama. Ya, terima kasih. Yang lain silakan. Ada yang keberatan dengan penampilan saya hari ini? Sama sekali tidak sensei. Oke, terima kasih masukannya. Sensei kelihatan nggak tapi sensei kayak gitu? Kelihatan dong. Ini kacamata khusus melihat ya niat belajar kalian ada atau enggak. Bercanda enggak, bercanda ya, ini kelihatan kok dengan jelas. Silakan yang lain yang mau cerita boleh. Ada lagi, kendalanya kan banyak tuh, cerita dong. Pasti setiap orang kan beda-beda, ada bedanya. Kalau dari saya kotoba sensei. Kotobanya ya, jadi ada per ini ya, per kosakata gitu ya. Anak kedokteran banget. Oke, sip, terima kasih Tegar. Tadi udah cerita Tegar, udah cerita. Terus Alex udah cerita, Islan udah cerita, Desi udah cerita. Desi, bukan ya? Rizka ya, sorry. Rizka udah cerita. Yang lain gimana? Lancar-lancar? Sensei, halo. Ya, halo. Bisa bicara sendiri? Ya bisa sensei. Silakan, maaf. Sensei nanti ini dibahas kan ya? Nanti apanya? Dibahas nggak? Oh, dibahas terjemahannya ya? Iya, kita Iya. berkata-kata gitu. Iya, dibahas. Tapi nggak detail mungkin ya. Oh, ini sensei soalnya Ya, di tugas ini kan ada kayak ini ya sensei ya, kehilangan apa namanya kemampuan bergerak kayak gitu-gitu. Nah terus saya baca di gejala COVID itu ada julukannya kayak apaksia gitu. Nah begitu dijepangin ternyata beda. Ya itu sih beda. Oke, makasih. masalah. Sip, makasih gede. Apaksia ini udah dicari belum definisinya? Sudah sensei. Udah ya. Kehilangan kemampuan bergerak begitu ya definisinya ya. Ya, baik imparsial maupun tidak. Oh, oke. Sip. Makasih gede ya udah share ceritanya. Ini kumis saya miring ternyata. Oke. Enggak simetris tadi saya buatnya gimana sih? Oke. Ya. Oke. Yang lain silakan. Ayo dong. Kita ngobrol. Ada lagi yang mau cerita? Silakan. Nggak ada nih, ya udah saya lanjutin ya. Sensei, nama penyakitnya aja sih. Nama penyakit. Oh, Ya, terkadang diterjemahin ke bahasa Jepangnya susah. Saya aja harus diterjemahin ke bahasa Inggris dulu, terus cari di kamus online, baru dimasukin input bahasa Inggrisnya. oke, sip. Jadi strateginya dari bahasa Indonesia ke Inggris dulu, baru dari situ ke Jepang ya. Terima kasih Islan. Ya itu juga strategi yang bagus ya. Saya pikir nggak salah, nggak ini sih, itu cukup menolong juga kadang ya untuk istilah-istilah asing yang belum familiar ya dengan yang jauh dari keseharian ya. Bagus juga sih. Terima kasih Islan. Silakan yang lain.
Saya share dulu ya sebentar. Oke, ya. Hai. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya ya dalam penugasan kedua kemarin ya. Semoga kalian bisa paham tujuannya ya. Jadi semoga tidak muncul kekesalan ya. Semoga ikhlas mengerjakannya. Ya, terus terima kasih ya sudah di-submit. Tugas kali ini adalah menerjemahkan dokumen mengenai gejala COVID-19. Jadi tentang hal yang sedang tren sekarang ya, yang sedang berlangsung sekarang. Jadi untuk pengerjaannya sudah ada yang submit tepat waktu ya, terima kasih banyak. Tapi ada juga yang telat dan bahkan belum submit sampai sekarang ya, sampai siang tadi saya cek itu ya ada 2 orang. Nah itu mohon ya saya juga banyak kurangnya kayak tadi terlambat gitu ya, dari jam yang sudah yang sudah saya beritahukan. Kita masing-masing saling memperbaiki supaya kedepannya kinerjanya semakin baik begitu ya. Mohon pertolongannya, mohon kerjasamanya. Terus ada juga saya lihat ya, saya baca semua ya hasil terjemahannya sudah baca. Terus tapi sepertinya ada mahasiswa yang belum paham instruksinya gitu. Jadi saya lihat outputnya ya, kan kalau melihat mahasiswa itu paham atau tidak dengan instruksi, kita lihat outputnya ya. Nah outputnya ada yang beda. Nah itu menandakan salah satu indikator ya, oh ini berarti ada yang nggak paham sama instruksinya ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya instruksinya itu agak belibet-belibet gitu ya. Hanya saja dari kalian juga kalau misalnya ada yang tidak paham itu tolong kasih masukan ke saya sebagai input ya. Sensei saya nggak paham instruksinya harus gimana gitu ya. Nanti paling biasanya ya saya nanti paling bilang coba baca lagi gitu ya. Terus habis itu saya udah baca sensei tapi belum paham juga. Nah baru di situ nanti saya jelaskan lagi gitu. Insya Allah nggak akan ada kata-kata dari saya, kamu tuh gimana udah dikasih, udah ditulis selengkapnya gitu ya. Gitu. Insya Allah nggak akan begitu. Walaupun di masa lalu saya pernah begitu ya. Tapi saya berusaha jadi lebih baik lagi ya. Seperti itu. Terus kadang kalau lagi itu kayak lagi capek kali ya, lagi banyak kerjaan gitu. Gitu deh ya. Sama sih semua orang juga gitu ya. Oke, terus dokumen tugas kedua itu sudah tersedia dalam berbagai bahasa ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi kalian bisa membandingkan sebenarnya, jadi ya seperti itu. Nah, step-stepnya adalah kalian terjemahkan dulu sendiri ya. Usahakan tidak pakai Google Translate, karena kalau pakai Google Translate kalian tidak literally nggak bekerja gitu ya. Ya kerja dikit sih, pindah-pindahin gitu doang ya. Nah terus setelah melakukan penerjemahan, kalian boleh melihat dokumen berbahasa Jepangnya ya, sudah ada. Walaupun kayaknya kemarin ada yang kesulitan juga ya nyari bahasa Jepangnya ya, atau bisa ketemu semua. Ada yang nggak ketemu dokumennya bahasa Jepangnya, ketemu semua ya, oke lah ya. Tapi di kelas lain itu ada yang kesulitan ya nemu dokumen dalam bahasa Jepangnya. Nah setelah itu dilakukanlah penyesuaian, perbandingan, penyesuaian dan finalisasi gitu. Terus di situ saya minta kalian untuk menandai bagian yang tidak sesuai gitu antara terjemahan kalian dengan dokumen aslinya gitu. Terus yang selanjutnya saya ingatkan lagi, yang diutamakan dalam mata kuliah ini adalah prosesnya. Kalau kalian mengerjakannya seperti minggu ini ya, sampai keteteran, ada yang sampai belum submit di tengah waktunya, yaitu paling enggak ada, kan itu berarti ada kendala ya. Kenapa nggak cerita gitu loh? Saya pengennya kalian tuh cerita, ada tugas yang lain sensei misalnya. Kalaupun itu urusan pribadi kalian ya, ada ada masalah, ada urusan pribadi gitu ya. Jadi harus menurunkan skala prioritas tugas
kuliah gitu ya, itu mungkin nggak bisa diceritakan, nggak apa-apa. Cuman kalau yang memang karena ada kekurangan dalam manajemen waktu kalian, yaitu mungkin bisa ya diceritain, nggak apa-apa, saya nggak akan ini, paling ya udah nanti lain kali diperbaiki lagi ya, paling gitu doang ya. Ada ya tugas yang dari mata kuliah lain? Iyalah ada, maksudnya volumenya gimana akhir-akhir ini, bisa cerita nggak? Jadi saya bisa ada gambaran gitu, oh mahasiswa saya ini lagi ada yang kayak gini nih tugasnya, jadi kan ada gambaran untuk penugasan selanjutnya gitu. Ada yang mau cerita? Woi, apakah kalian di sana, woi? Ada. Alhamdulillah. 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 Saya mau nangis ini sebenarnya, berkaca-kaca ini, tapi ya saya tahan lah ya. Nggak inilah, nggak etis lah kalau nangis di waktu kuliah gitu. Silakan, mau ada yang mau cerita bisa. Kalau Tugas saya mungkin tugasnya belum terlalu banyak sensei, cuman emang mungkin sayanya ini kan baru masuk berapa minggu nih kuliah, masih ke bawah-bawah liburan gitu sensei, mungkin kalau saya wake up, wake up. bawain perasaan. Kalau kata Kamen Rider zaman dulu tuh wake up gitu ya. Ya bangunlah ya, kalian sudah harus menghadapi kenyataan bahwa kuliah sudah mulai ya. Makasih udah cerita ya. Iya sensei. Tapi ya sama sih, saya juga masih dalam kondisi ini ya, maksudnya transisi ya antara masih mode liburan sama ini. Tapi sebenarnya ya saya sih nggak pernah libur sebenarnya. Dosen itu kayaknya liburnya kapan ya, nggak ada kali ya. Oke, makasih udah cerita. Silakan yang lain, ada lagi? Jadi sebenarnya apa tuh kendala yang bikin kalian, terutama yang submitnya telat, bisa cerita nggak? Bukan mau saya marahin, bukan, santai aja. Sensei, kenapa sensei? Nggak tahu juga kenapa. Soalnya pas Honyaku yang pertama, ingat gak sensei yang sensei pertama kali ngasih tugas? Iya, iya. Honyaku 1. Iya. Itu kayak senang gitu, tapi sekarang pas dikasih tugas kayak oh ya udah gitu. Bukan ngikut juga ya, tapi kayak Oke. gitu ya. Sip. Makasih Tegar udah cerita perasaannya ya. Makasih banyak ya. Ya, itu juga jadi masukan buat saya ya, berarti kurang semangat nih mahasiswa dengan pekerjaan seperti ini gitu kan. Jadi kita kan bisa cari lagi nanti, jadi petunjuk buat saya, oh harus cari yang lain berarti gitu. Makasih Tegar ya. Jadi cari yang mendebarkan gitu ya Tegar ya. Mendebarkan itu definisinya gimana tuh ya? Yang 100 halaman itu mendebarkan kayaknya. Canda. Itu bukan menebarkan. itu ngajak ribut sih ya. Oke, makasih. Ada lagi yang lain masukan? Silakan, bisa cerita kendalanya ke saya kok. Maksudnya nggak akan saya bukan mau menilai kalian ya. Saya berharap dapat input. Silakan, ada. Ya sensei, itu kan sebelumnya udah dikasih tahu ya sensei ya, ada bahasa Jepangnya yang udah jadi gitu kan. Jadi pas nerjemahan itu jadi kayak takut salah gitu sensei. Seperti itu kalau saya takut salah, kalau ngeliatin salah semua gitu kan, merah semua, jadi kan kayak nambah nggak percaya diri gitu. Saya pribadi. Gitu. Ini saya bicara dengan siapa? Aldi sensei. Oh Aldi ya, terima kasih Aldi ya. Ya itu insecurity itu selalu ada ya, pasti ada, menghantui kita selalu ya. Dan mungkin itu yang terbaik ya, kalau ada insecurity itu kita jadi ada mekanisme, walaupun ada mekanisme yang efeknya negatif, tapi ada juga yang positif loh ya. Insecurity itu jadi membangun pertahanan tubuh kan, tapi outputnya itu mempertahankan tubuhnya, mempertahankan dirinya jadi macam-macam. Ada yang menghindar, ada juga yang jadi bisa dapat petunjuk ya untuk mempersiapkan diri ya, begitu.
Ya, tapi ya kalau misalnya masih efeknya masih negatif, mungkin saya perlu ingatkan lagi ketika kita menerjemahkan itu nggak mungkin kita tuh mendekat sempurna gitu, nggak mungkin ya. Kita kan bukan native ya, susah. Jadi berhentilah berharap, berhentilah punya punya tujuannya, targetnya diturunin aja, nggak usah tinggi-tinggi ya. Nanti kalau harapannya tinggi, begitu tidak sesuai harapan kan kecewanya berat banget tuh, jatuhnya jauh tuh, gubrak gitu kan, sakit ya. Jadi santai aja lah ya, namanya juga belajar ya gitu. Jadi nggak usah banyak kekhawatiran, silakan aja maksimal dikerjain ya. Jadi nggak usah, kalau banyak merahnya ya itu ya wajar kayak gitu ya. Punya saya juga, saya nerjemahin juga loh, jangan kalian pikir saya cuman nyuruh-nyuruh doang, enggak, saya juga ngerjain ya. Ya, dan hasil terjemahan saya juga nanti saya tunjukkan ya. Merahnya banyak, lumayan ya. Jadi mau dimanapun kan, kalau kalian waktu belajar Indonesia Jepang Indonesia itu sama siapa? Johnny Sensei ya, oke. Ada yang sama Ari Sensei? Saya sama Ari Sensei. Sama Ari Sensei ya, oke. Jadi kalau yang belajar sama Ari Sensei mungkin diajarin kan ada bahwa terjemahan itu nggak pernah nggak pernah bersih dari penafsiran masing-masing penerjemahnya gitu loh. Penerjemah ini kan punya latar belakangnya beda-beda. Jadi kalau kalian serahin satu dokumen nih ya ke 10 orang penerjemah, itu nanti 10 bentuk datang sebagai hasil ya. Jadi nggak akan sama. Mungkin ada memang bagian yang sama, tapi pasti ada perbagian-bagian yang rincinya itu yang beda gitu. Ya, karena setiap penerjemah itu punya latar belakang budaya, latar belakang kebahasaannya juga beda ya. Jadi kalau merasa takut nanti terjemahannya gimana, udahlah ya, santai aja. Terus saya ingatkan lagi, sebenarnya gini, kelihatannya mungkin saya salah juga sih ya. Salahnya itu menunjukkan teks yang bahasa Jepangnya itu seolah-olah itu kunci jawabannya gitu ya. Ya enggak? Ya, itu juga kesalahan saya, mohon maaf ya. Tapi sebenarnya itu bukan kunci jawaban ya. Karena kalaupun orang Jepang yang pintar bahasa Indonesia misalnya disuruh nerjemahin, itu pasti beda-beda gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau share? Silakan. Ya, oke, tidak ada. Baik, terima kasih sudah cerita ke saya apa adanya ya. Itu yang saya harapkan ya. Ketika kalian cerita apa adanya kan kalian takut malah dimarahin gitu ya sama dosen, sama guru gitu. Dari dulu seperti itu. Nah, saya berharap dengan kuliah ini kita bisa merubah posisi badan kita waktu belajar, supaya kita bisa benar-benar saling berhadapan. Saya apa adanya ke kalian, kalian juga bisa apa adanya ke saya, tanpa ada proses pengadilan gitu terhadap kondisi kalian yang apa adanya. Kan susah ya kadang seperti itu ya. Saya berharap bisa seperti itu sih. Jadi tujuan saya bukan cuman sekedar ngajarin ya kamu nerjemahinnya dari Indonesia ke Jepang kayak gini ya, bukan ya, tapi kita perbaiki dulu posisi belajarnya ya. Kita udah berhadapan belum gitu. Kalau kaliannya gini belajarnya melengos gitu kan ya, inputnya nggak masuk gitu ya. Jadi semoga bisa mengingatkan kita kembali supaya bisa lebih lebih memiliki posisi belajar yang lebih enak gitu ya. Oke. Nah, ini hasil terjemahan saya. Coba kalian lihat ya. Ini hasil terjemahan saya ya. Kalian lihat banyak yang merah tuh, lihat tuh. Merahnya banyak kan? Ya. Ini terjemahan saya yang belum saya sesuaikan ya. Jadi ada COVID-19 nih Taisuru Hanno, karena saya terjemahkan ada Hanno karena di bahasa Indonesianya ada gitu.
ada apa itu respon ya. Nah itu saya terjemahkan, hitoniyote kotonarimas kono virus ni kakata hito. Nah ini virus ni kakata hito itu ternyata ada istilah khususnya gitu ya. Apa itu virus ni kakata hito? Ada yang tahu? Sengsa. Ya itu kansensha ya, kansensha ternyata ada gitu loh. Jadi ini juga sebenarnya saya ngerjainnya nggak teliti juga sih sebenarnya, nggak pelan-pelan gitu ya, saya buru-buru ngerjainnya. Terus ada juga ini gejala ringan itu juga saya nulisnya karui shoujo kara judo no shoujo made keiken shite ori, ya mengalami kan gitu ya. Jadi karena ada istilah mengalami, jadi saya pengen nerjemahin itu gitu. Nah apa yang kalian lakukan mungkin sama dengan saya, ya enggak? Menerjemahkan tiap kata gitu ya. Itu namanya apa itu? Namanya literal translation ya, terjemahan harfiah. Jadi dan itu bukan berarti terjemahan kalian jelek, bukan. Kalau dilihat dari sisi, silakan. Oh ya, sorry, kepencet kali ya. Kalau dilihat dari sisi orang Jepang, memang mungkin bahasa Jepang kita masih kurang. Ya iyalah, wajar lah, kita kan lagi belajar, namanya juga wajar kalau kayak gitu. Tapi ya itu salah satu cara yang awal yang bisa kita lakukan, menerjemahkan secara harfiah ya. Literal translation itu terjemahan sesuai dengan yang ada di bahasa sumber begitu kan. Tapi tetap memperhatikan tata bahasanya, ya enggak? Ya. Tapi kalau misalnya itu juga susah, kalian juga bisa melakukan proses sebelum literal translation, yaitu apa tuh? Word for word translation atau terjemahan kata demi kata. Jadi itu bisa dilakukan. Walaupun kadang terjemahan kata demi kata itu ya jelek, aneh gitu ya. Tapi ya itu sebagai langkah awal kalau kalian bingung mesti ngapain dulu nih gitu ya. Tadi ada temennya yang nerjemahin dari ke bahasa Inggris dulu, itu juga boleh ya. Jadi menggunakan pengetahuan antar bahasa untuk menjadikan bahasa Inggris itu petunjuk awal gitu ya. Itu juga strategi yang bagus, bukan berarti curang gitu, bukan ya, memang begitu caranya. Ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi nih? Byoin no chirio ukenaku mo kaifuku shimasu. Nah, ternyata kalau diterjemahkan, nanti juga lihat ya. Nanti saya akan perlihatkan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang yang saya tugaskan ke kalian. Di bagian ini nih. Bentar. Di bagian ini ternyata di bahasa Jepang yang sudah jadi itu byoin ni ikezuni gitu ya, nggak pergi ke, padahal di bahasa Indonesianya bukan. Jadi akan sembuh walaupun tidak pergi ke rumah sakit gitu ya, padahal nggak tertulis seperti itu. Padahal tertulis seperti itu ya, tapi bahasa Jepangnya beda gitu, nggak ada. Sebentar, sorry bukan salah, nggak ada kata-kata pergi ke rumah sakit gitu loh, tapi jadinya tanpa pergi ke rumah sakit pun bisa sembuh gitu ya. Padahal saya mengharapkannya ini gitu, tapi ternyata beda gitu. Pasti ada hal-hal yang seperti itu yang kalian alami juga, ya enggak? Ya. Oke, terus ini juga sama nih. Gejala umum, saya nulisnya begini, Ippan tekina shoujo gitu ya. Ini namanya literal translation gitu. Ya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa saya sebagai dosen ya, sebagai yang sudah punya pengalaman nerjemahin ya, paling enggak ya lebih banyak lah gitu daripada kalian, pasti hasilnya harusnya sih pasti lebih baik, mendekati gitu ya. Itu sama aja begini gitu loh, ada merah-merahnya ya kan. Ini juga berpengaruh dari latar belakang kebahasaan saya juga kan, nggak pernah saya nerjemahin masalah kedokteran seperti ini ya, dulu lupa sih ya. Jadi kadang kita memang nggak bisa menjadi Superman ya, bisa nerjemahin semua gitu. Itu
kenyataan yang harus kita terima dulu. Kadang kita tuh itu ya nggak nerima kenyataan kalau kita tuh sebenarnya banyak yang nggak bisanya gitu loh. Jadi pertama menerima kenyataan dulu bahwa memang kita tuh tidak bisa mereproduksi sama seperti orang Jepang gitu. Ya, kita terima dulu kenyataan itu. Sudah diterima? Sudah, dalam proses ya. Menerima kenyataan. Ya. Saya sih sudah lama menerima kenyataan itu ya. Semoga kalian bisa menerima kenyataan itu. Jadi kita tuh yang bisa kita lakukan hanya mendekati ke penerjemahan yang ideal, yang benar-benar bisa menyampaikan pesan yang ada di bahasa sumber ke bahasa sasaran gitu. Nah sekarang bahasa sasarannya kan bahasa Jepang ya. Jadi susah memang, dan itu nggak apa-apa susah itu. Coba aja dikerjakan ya, tekun. Oke. Terus ada juga nih yang saya terjemahin kayak Tsukare, ini juga sama nih. Tsukare juga ternyata di bahasa Jepangnya kan bukan itu kan yang aslinya gitu, bukan aslinya sih. Yang sumbernya ya. Itu bahasa Jepangnya apa ya? Ada yang ingat nggak? Aduh, apa itu? Kentaikang. Kalau nggak salah, Kentaikang itu kan, itu kalau saya nggak melihat hasil ini, itu saya nggak bisa tahu ada kata-kata itu untuk menggambarkan kelelahan gitu loh. Saya taunya Tsukare. Ada juga yang nerjemahin hero ya, itu juga bagus ya. Dan ini bukan berarti, kalau saya pikir ya, bukan berarti kita salah, enggak. Pesannya tersampaikan kalau menurut saya ya. Jadi kalau kalian ada yang seperti ini, mengalami hal yang sama dengan saya, itu jangan berkecil hati. Ya, santai aja. Itu walaupun literal translation, tapi pesannya saya pikir sih udah sampai gitu. Terus ada juga apalagi nih, kayak ini nih, mata merah ada juga pasti yang nerjemahin Mega Akai gitu kan. Itu juga menurut saya ya, itu tahap yang awal yang yang bagus gitu, literal translation itu. Nah, kalau kalian ingin meningkatkan levelnya, hasilnya ya, meningkatkan kualitas dari terjemahannya, kalian bisa lakukan research. Apakah bahasa Inggris saya pelafalannya sudah bagus? Research gitu kan. Semakin kalian punya kemampuan research ini, semakin kualitasnya semakin bagus terjemahannya. Researchnya pakai apa? Menggunakan kata kunci yang pertama kalian temukan ini. Ya, Mega Akai gitu kan. Cari di Wikipedia, cari di mana gitu. Kondisi mata merah itu nama ilmiahnya ada nggak ya, kan gitu. Ya. Jadi seperti yang sudah pernah saya sebutkan juga ya, kalau penerjemah modal dengkul itu modalnya research ya. Jadi kalau kalian ingin memproduksi jauh lebih baik, itu dengan menggunakan literal translation, kita lakukan research gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Terus kalau dulu ya, saya waktu ngajar terjemahan Indonesia Jepang itu saya minta mahasiswa itu menginput jawabannya ke Google Form. Jadi saya bisa ngelihat kecenderungan penerjemahannya gitu loh. Kan karena Google Form itu bisa diunduh hasilnya ya dalam bentuk Excel. Nah, kalau lihat di Excel itu enak sebenarnya ngelihat. Jadi feedbacknya saya bisa lebih rinci sebenarnya. Nah, kalau dalam kondisi sekarang itu tidak bisa saya lakukan, tidak bisa feedbacknya nggak bisa detail karena ada kesulitan, saya harus ngerekap sendiri kalau mau gitu. Nah, itu susah untuk dilakukan, butuh waktu dan tenaga yang banyak ya, dan itu secara nggak realistis gitu dalam kondisi saya sekarang ya. Jadi mohon maaf nggak bisa rinci feedbacknya. Terus ada lagi apa lagi nih? Nah ini apa tuh, gejala yang apa ya kalau dalam bahasa Indonesianya kemarin, gejala yang serius ya. Ternyata bukan Shinkokuna Shoujo gitu ya, tapi ada lagi
yaitu Jutoku kalau nggak salah, Jutokuno gitu kalau nggak salah, shoujo gitu. Itu juga sesuatu yang baru buat saya gitu, bukan berarti saya udah tahu ada istilah seperti itu gitu loh, ya. Jadi memang banyak hal yang akhirnya kita belajarnya tuh dari proses ini, ya. Bukan berarti kalian nanti sebagai penerjemah itu harus udah tahu istilah-istilah itu, enggak. Kadang ya begini cara belajarnya gitu, ya. Jadi kalau misalnya saya yang tadi saya bilang, posisi belajarnya tidak berhadapan dengan teks ini, ya, kalian menghindari, ya, walaupun secara tidak sadar, ya, itu susah nanti menyerapnya gitu loh. Jadi kadang memang harus pasrah gitu. Oh, ternyata memang ada banyak yang harus saya pelajari melalui proses penerjemahan ini begitu, ya. Terus ada lagi nih, yang ini nih, yang ini nih sini, salah. Nih yang di sebelah sini kan di teks Indonesianya itu menghubungi saja, tidak ada telepon. Tapi begitu lihat bahasa Jepangnya, denwade rendaku tote kudasai gitu, ya kan? Makanya saya ingatkan, iya gitu kan, ya kan, sama. Iya, saya juga mengalami yang sama. Jadi makanya sekali lagi saya ingatkan bahwa bahasa Jepang yang ada di Google itu bukan kunci jawaban, ya. Jadi jangan merasa ya ternyata saya nggak bisa mencapai target itu, bukan itu. Kalian sudah melakukan tugasnya, selesai, pesannya sudah tersampaikan kalau menurut saya, ya. Jadi nggak usah berkecil hati, ya, seperti itu. Terus apa lagi? Nah ini juga susah nih yang di sini kan, ya kan, pasti juga kalian mengalami kan, ya. Saya juga banyak merahnya gitu, ya. Jadi ini zoomnya mau habis, jadi kita tutup dulu sebentar, ya, kita close dulu sebentar. Ya, oke, ya, baik, terima kasih sudah bergabung lagi. Jadi diingatkan kembali bahwa bahasa Jepang yang kalian lihat, ya, di Google itu bukan kunci jawaban, karena setiap orang itu pasti memiliki interpretasi sendiri, ya, masing-masing. Terus persepsi kita juga pasti beda-beda kan. Persepsi itu kan penerimaan, ya. Ketika kita menerima dengar cerita dari satu orang misalnya, pasti nanti persepsinya itu beda-beda. Nah, itu bisa diketahui dari ketika dia menceritakan lagi kepada orang lain hal yang sama gitu, itu pasti kelihatan di situ, ya. Sebentar, duduk. Oke, terima kasih, ya. Nah, sekarang setelah melihat hasil terjemahan saya, ya, jadi dengan ini kalian bisa paham, ya, maksudnya berharap bukan berarti saya gimana, ya, saya pun dengan, ya, paling nggak ada pengalaman nerjemahin lebih, ya, itu masih ada banyak merahnya gitu, karena ya memang susah untuk mendapat hasil reproduksi yang sama gitu. Nah, ini sekarang saya tunjukkan perbandingan, ya. Jadi saya munculkan dua teks. Kelihatan nggak, ya? Susah, ya? Semoga sih kelihatan. Oke. Halo, kelihatan nggak tulisannya? Dikit. Agak nggak kelihatan sih Sensei yang bagian Bahasa Jepangnya, bentar. Gini gimana tuh? Kegedean, ya. Oke, gini kali, ya.
Ya, nah seperti yang kalian lihat gini. Pertama kita lihat yang ini deh. Nih kayak memiliki respons yang berbeda. Terus nah ini tanpa perlu dirawat di rumah sakit kan. Tapi di sininya Newing seasoni gitu kan, Newing pakainya ya, Newing pakainya kata masuk rumah sakit gitu. Terus di sini respon tidak ada, di sini respon ya. Jadi mungkin ini yang kalian yang kita lihat yang ini ya. Ini adalah mungkin kalau itu jenisnya free terjemahan bebas ya, free translation. Nah, ketika kita melakukan terjemahan bebas itu terdapat banyak penyesuaian yang terjadi terhadap teksnya gitu, teks terutama di teks di bahasa sasarannya ya. Jadi akan ada hal-hal yang tidak ada seperti ini gitu loh, tidak sama gitu ya. Nah sementara kita mengacunya ke sini kan, mengacunya ke sini. Jadi kalau kalian hasilnya berbeda dengan yang bahasa Jepang ini, itu bukan berarti kalian tidak baik penerjemahannya ya, bukan berarti begitu. Kalian sudah melakukan pekerjaan ini dengan baik ya. Dan itu kalau berbeda itu ya sebuah kenyataan, memang begitu adanya gitu, penerjemahan itu tidak bisa sama ya. Terus saya hapus dulu bentar. Terus apa lagi nih? Ada yang ini juga nih, gejala yang paling umum di sini, tapi motomo yoku aru shoujo, motomo yoku aru shoujo dengan gejala yang paling umum. Ini kan dua hal yang sebenarnya kalau lihat dari sisi kebahasaan dua hal yang berbeda kan, ya enggak? Gejala yang paling umum dan motomo yoku aru shoujo gitu. Jadi gejala yang paling sering muncul gitu, paling sering ada gitu kan. Tapi di sini gejala yang paling umum gitu ya. Jadi dari situ aja udah kelihatan ya apa yang terjadi di sini gitu. Oke, terus ada lagi kayak ini, saya baru belajar juga nih, batuk kering ternyata ini ya, karaseki ya. Terus demam, ada juga yang menerjemahkan netsu ya, netsunya doang gitu ya, tapi di sini ada hatsunetsu ternyata ya. Terus ini kayak kelelahan juga, kalau saya nerjemahinnya tsukare kan, nah kalau di sini kentai kang ya. Tsukare juga bukan berarti salah, atau hiro juga ada ya, hiro gitu ya, itu juga baik ya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kalian banyak merah-merah, itu bukan berarti kalian tidak melakukan tugas dengan baik, bukan ya. Mohon maaf kalau saya di awal itu seolah-olah menggambarkan bahwa bahasa Jepang yang ini itu adalah kunci jawabannya ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kalian jadi insecure ya, mohon maaf ya. Tapi itu bukan kunci jawaban. Dan tidak ada kewajiban untuk menjadi seperti ini gitu ya. Terus apa lagi nih? Terus nah ini juga nih, kayak ini, gejala yang sedikit tidak umum. Bahasa Jepangnya kan begini, tapi bahasa Indonesianya begini, bahasa Jepangnya begini, toki ori mirareru shoujo. Toki ori itu kadang-kadang, tokidoki sama aja ya, tokidoki mirareru shoujo. Kalau misalnya kalian tidak bisa menerjemahkan ini, itu sekali lagi bukan berarti kalian terjemahannya salah, bukan ya. Tapi ya memang begitu keadaannya ya. Begitu keadaan itu maksudnya memang kadang di tahap awal, di tahap sekarang kita hanya bisa melakukan literal translation gitu. Dan bukan berarti literal translation itu bukan berarti hal yang buruk, bukan ya. Pilihannya kadang kita sedikit gitu loh, dan itu memang begitu sering gitu. Pilihannya sedikit, cuman bisa literal translation, dan itu nggak apa-apa untuk tahap awal ya. Nanti ketika kan sekarang kita nih belum punya banyak ruang di hati kita untuk ini kan,
Ya, jadi kalau ruang di hati kita sedikit untuk ini, ya, apalagi nanti ada tugas-tugas yang lain gitu, itu hal yang bisa kita perhatikan. Memang sedikit jadinya, wajar kalau ada beberapa yang misalnya nggak sesuai gitu, ya, seperti itu. Oke, terus apa lagi nih? Nah ini nih, mata merah nih, konjungtivitis. Nah ini susah banget nih, ya. Di sini jadi ini ketsumaku eng. Ini memang susah gitu. Memang ada, sekali lagi saya ingatkan, ada pengetahuan yang tidak terjangkau oleh kalian di saat ini gitu. Oleh saya pun sama ada gitu. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah pertama literal translation dulu. Setelah itu kalau misalnya masih ada tenaga, masih ada waktu, ya, kita dengan menggunakan hasil dari literal translation itu bisa melakukan research, cari. Yang saya maksud research itu ya surfing di Google, ya, untuk mencari istilah yang pas, yang tepat untuk untuk ini, misalnya untuk mata merah ini istilah ilmiahnya, ya, seperti itu. Terus yang lain apa lagi ya, sebentar saya besarkan dulu, salah. Aduh, kok gini? Nah, oke. Terus yang lain misalnya nih, gejala serius juga sama, ya. Gejala serius kalau saya nulisnya shinkokuna shoujo, tapi di sini jadi jutokuna shoujo gitu, ya. Dan jutoku ini juga saya baru tahu, ya, jadi wajar. Maksudnya memang ada begitu di kita semua gitu, bukan kalian aja, ya. Jadi jangan mikir oh gua doang nih yang kayak gini, bukan, semua orang begitu, ya. Jadi jangan berkecil hati. Terus yang lain apa lagi nih? Nyeri dada udah ada, ini jadi sorry besarnya nggak ini, ya. Terus nah ini terutama yang bagian bawah tadi, ya, ada yang bilang bagian ini nih susah nerjemahinnya, ya. Nah ini bagian yang di bawah ini, ya, gitu. Nah misalnya kalian melihat kalimat yang panjang seperti ini dan merasa kesulitan menerjemahkannya, ya itu karena tidak biasa aja sih sebenarnya, ya. Karena tidak biasa. Bisa itu karena biasa, ya. Jadi seperti orang tua bilang, bisa itu karena biasa. Jadi kalau merasa sulit itu ya belum terbiasa aja. Kalau misalnya ada kesulitan, yang pertama bisa kalian lakukan adalah melakukan terjemahan kata demi kata, ya. Apa yang kata Ari Sensei bilang, ya. Kata demi kata dulu, nanti kita akan mendapatkan petunjuk mengenai bentuk bahasa di bahasa sasaran yang nanti akan kita wujudkan lebih baik gitu, ya. Bentuk awalnya kelihatan nanti. Nah, kita kan sudah punya pengetahuan bahasa Jepang, ya, walaupun kadang pengetahuannya itu entah kuantitasnya entah kualitasnya setiap orang berbeda gitu, ya. Tapi dasarnya itu udah ada gitu loh. Jadi pasti sistem itu bisa bergerak, ya, dan melakukan penyesuaian terhadap bahasa Jepang yang sudah kalian lakukan, penerjemahan kata demi kata tadi gitu, ya. Ini yang paling saya kesel itu bagian ini nih, yang mana sih, hubungi dokter nih, hubungi.
Di sini ada jadi dengwade gitu kan, beda gitu. Jadi saya harap dengan melihat gap ini, saya berharap kalian tidak berkecil hati kalau terjemahannya itu tidak sama gitu. Memang sulit untuk mereproduksi hal yang sama karena latar belakang kita semua beda gitu ya. Seperti itu ya. Untuk sampai sini ada yang mau dikomentari atau ditanyakan dulu, silakan. Sensei, Ya, saya mau nanya Sensei. boleh, Jadi boleh. tadi batuk kering itu kan karaseki ya Sensei. Saya nyari di AKB, kamus AKB itu ada dua atau Sensei, saya bingung yang mana kanjinya itu. Kanjinya apa tuh? Itu yang satu kan yang depannya itu yang sora itu ya. Sora gitu ya. Terus yang satu itu depannya itu apa ya? Kawaku. Kawaku. Itu sama-sama itu juga dry couch juga batuk kering. Saya cari. Ini ya, gitu. Iya Sensei. Ya. Oh. Ini saya nyari di kamus AKB itu sama. Itu gimana? Yang bener yang mana ya? Kang Seki kali ya. Dia nggak ada. Iya, oke. Sebenarnya kalau ingin mencari tahu bagian mana, pertama kita juga gini, kita sulit mencari tahu ya kadang karena kita nggak tahu definisi batuk kering di sini apa. Ya. Nah, pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari ini ya, karaseki sama tadi ya yang satu lagi itu di kamus Jepang di Weblio kalau saya selalu begitu ya. Jadi di situ kita bisa membedakan karaseki itu apa, dan satu lagi itu kan yang kanjinya kawaki ya, itu merujuk ke batuk yang seperti apa gitu ya. Walaupun kita masih punya keterbatasan dalam memahami, tapi dengan melihat definisinya di Weblio itu saya yakin ada sedikit pencerahan gitu ya. Lu miring terus. Oke, seperti itu. Ini tadi siapa yang berkomentar? Saya Sensei Natasha. Natasha emang ada yang... Oh, Alex. Makasih ya, makasih Alex. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi yang lain? Halo Sensei. Ya, silakan. Ini Sensei, saya mau komentari tentang kesulitan bernafas Sensei. Kesulitan bernapas. Silakan. Kirain kesulitan nerjemahin. Enggak, itu maksudnya apakah artikel ilmiah itu ya kayak gini harusnya boleh nggak sih pakai kokyu ga kurusi gitu. Ya. Sementara ada istilah kokyu konan Sensei. Ya, sebenarnya itu nggak salah loh, kokyu kongnang itu. Ya. Oke, makasih Gede. Ada lagi? Saya Sensei. Silakan. Saya tadinya juga pengen kayak Sensei itu apa namanya yang gejala umum, saya pengen pakai Itanteki. Tapi kan karena kendala hal saya takut, akhirnya saya pakai yang biasa banget yang futsu gitu Sensei. Apa tuh? Terus ini kayaknya kalau untuk apa? Pakai terjemahan apa jadinya? Yang gejala gitu Sensei. Futsuno gitu. Futsu-ni-aru. Oh, Futsu-ni-aru. Oke. Terus kalau kayak gini harus formal gitu ya Sensei. Makanya ada kayak mantrawa gini-gini. Jadi saya ngalah aja sama translator ini. Oke ya. Jadi makasih ya Tegar sama Gede. Kalau kita lihat ya dua hasil terjemahan bahasa Jepangnya, kita bisa melihat bahwa ketika di bahasa Indonesianya ya, kesulitan bernapas. Ini kan sebenarnya doshibung itu apa ya? Kalimat adverbia apa tuh? Doshibung itu kalimat yang ada verbanya gitu ya, kalau pokoknya sebuah aktivitas gitu ya, sebenarnya bisa
ekspresikan pakai kata kerja gitu. Tapi di sini jadi kata benda kan ya. Apa namanya? Di sini jadi kalimat adjektiva gitu. Jadi kokyuga kurushi. Tapi kalau lihat yang lain itu misalnya kayak hilangnya indera perasa dan penciuman ya, kayak di sini. Di sini jadi kata benda gitu ya. Dan kalau dilihat yang lain juga, ini sebenarnya kecenderungannya hampir semua di bahasa Jepangnya itu jadi kata benda. Tuh lihat, sama kan semua ya. Ini juga sama, munenu itami dan apakukang. Ya. Jadi kecenderungan seperti itu yang bisa kita tangkap dari teks bahasa Jepangnya ya. Jadi banyak yang di dalam bahasa Indonesianya sebuah aktivitas yang bisa diterjemahkan, yang bisa diekspresikan pakai kata kerja atau kata sifat ya. Itu di sini jadi kebanyakan jadi kata benda, dan itu biasanya memang begitu ya dalam dokumen-dokumen sejenis seperti ini gitu. Tapi yang tadi Gede bilang ada kesulitan bernapas itu ada juga kokyu konang, itu nggak salah, bukan, makanya tadi saya bilang ini bukan kunci jawaban ya, jadi hanya sebagai referensi saja. Mohon maaf kalau saya di awal itu memperlihatkan ini seolah-olah seperti kunci jawaban, mohon maaf ya. Sebenarnya itu kesalahan saya ya, itu fatal karena bikin kalian insecure gitu kan, ya nggak, ngelihat waduh banyak merahnya jadi down ya. Itu sebenarnya kenapa? Kalau saya enggak, saya malah mikirnya Jepangnya ini salah Sensei. Iya. Oke. Translate saya yang benar gue. Boleh itu ya, positif sekali ya, bagus ya. Jadi seperti itu, jadi mohon maaf juga dari saya ya. Silakan, ada lagi yang mau berkomentar? Sensei, itu yang sebelah kanan itu yang dari Google Sensei ya, Iya, bahasa Jepang. betul dari Google. Kayak agak beda di Google saya Sensei. Itu Jadi mungkin saya pas penyesuaian tuh agak berbeda dengan yang ada di layar sebelah kanan Sensei. oh gitu ya. Ya, yang gejala umum di sini motomo ipang tekina shoujo ya. Nah loh. makin mencurigakan ini ya. Itu Sama yang agak apa nih, yang tengah agak sedikit tidak umum di sini ya marena shoujo. Jadi mungkin agak beda gitu Sensei. Iya. Makasih. Juga ada beberapa lagi sih yang lain yang beda. Oke. Ini dengan siapa saya bicara? Haikal Sensei. Haikal ya, terima kasih Haikal ya. Makasih masukannya. Ya mungkin ini juga perlu dicurigai ya. Jadi ini apa gitu ya. Ya. Oke, makasih banyak Haikal atas masukannya. Jadi sekarang kita juga bisa paham ya bahwa ini yang bahasa Jepangnya itu juga kayaknya mencurigakan gitu ya. Dan hal seperti itu sering ada juga dalam pengalaman saya waktu nerjemahin ya. Kadang kita juga nggak bisa mendapatkan ini, misalnya ada nerjemahin ya bahasa, kebetulan misalnya nerjemahinnya Jepang Indonesia misalnya, kadang bahasa Jepangnya juga memang sulit dipahami, itu bukan karena kitanya nggak paham ya, tapi memang bahasa Jepangnya itu sulit gitu loh. Gimana ya, bukan kitanya nggak apa ya, emang kan orang Jepang itu bukan berarti sama kayak kita orang Indonesia gitu. Waktu nulis bahasa Indonesia ya dokumen itu kan kemampuan menulisnya beda-beda. Nah ada juga orang Jepang yang memang kemampuan menulisnya baik, tapi ada juga yang enggak gitu. Kadang kalau ketemu sama dokumen yang dihasilkan oleh orang Jepang yang kemampuan menulisnya enggak bagus, nah itu repot gitu. Ya, terima kasih Haikal. Ada lagi yang mau disampaikan dari kalian atau ditanyakan? Silakan. Ya, oke, baik kalau tidak ada. Baik kalau tidak ada. Terima kasih atas komentar dan pertanyaannya. Untuk materi yang ini saya sudahi di sini ya. Terima kasih banyak. Semoga dari hasil
pekerjaan kita hari Minggu kemarin itu kalian bisa melihat kenyataan yang kadang memang tidak sesuai dengan harapan kita, dan itu bukan sesuatu, kalau misalnya kalian terjemahannya beda itu nggak apa-apa, bukan berarti itu hasil pekerjaan kalian jelek, bukan ya. Jadi seperti yang saya hasilkan juga seperti ini ya, jadi banyak literal translation, dan itu memang awal yang biasanya dilakukan ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya mau meningkatkan lagi kualitas terjemahannya, silakan bisa melakukan research berdasarkan hasil dari literal translation yang kita lakukan begitu. Oke. Sebelum saya berlanjut ke pembicaraan mengenai tugas selanjutnya, ada yang mau dikomentari atau ditanyakan dulu? Ya, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya tutup dulu yang ini. Nah, untuk selanjutnya, ini saya mau ada variasi ya. Jadi untuk selanjutnya itu saya pengen kalian yang memilih mau menerjemahkan apa gitu ya. Apakah ada ide dari kalian? Tapi gini, bukan berarti kalian nerjemahin yang beda-beda gitu ya, nanti saya agak repot juga meriksanya. Terlalu miring. Oke ya, jadi kalian yang milih tapi dokumennya tuh sama gitu loh. Ada yang punya ide? Kenapa? Silakan. Ada? Saya mau nerjemahin ini sensei misalnya. Koi. Ada. Kalau kayak sambutan artis gitu sensei di acara TV gitu. Sambutan artis boleh. Ada dari Tegar. Sambutan artis itu maksudnya apa tuh, sambutan artis? Misalkan kayak menang acara Panasonic Global Award gitu. Oh, ya saya ucapkan terima kasih gitu. Iya. Pidato gitu ya, pidato di atas panggung. Oke, makasih. Masukan dari Tegar itu ya. Ada yang lain silakan. Dia mau ide sensei. Silakan. Ini aja sensei apa namanya? Contoh soal Dokai N2 aja sensei. Buat Bagus. persiapan. Itu bahasa Jepang dong, bahasa Jepang Indonesia. Kita nyari dari Indonesia Jepang. Oh, Indonesia Jepang. Iya. Kayak maaf. Nggak apa-apa. Berarti cari di soal buku anak SD yang Buku anak SD. redaksi itu. Boleh juga tuh. Redaksi yang panjang. Jangan panjang-panjang lah, capek kan. Silakan, ada yang penasaran, saya mau nerjemahin ini apa gitu. Kan sekarang ada macam-macam. Ya, silakan. Kalau nerjemahin apa tuh namanya, kayak resep makanan gitu tuh kayak Resep makanan ya. Oke. pengen coba. Sip. Ini dari Saya Rizky. Rizky, ya, makasih Rizky. Terima kasih Rizky. Tadi ada masukan dari Tegar tentang pidato artis gitu ya, waktu mereka menang award gitu. Satu. Terus dari Rizky itu resep masakan ya, termasuk cara masaknya gitu ya. Iya sensei. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau kayak misalnya cerita rakyat gitu gimana sensei? Misalnya kayak Tangkuban Perahu atau Oh, Sarung gitu-gitu. oke. Bisa nggak, sensei? Ya bisa juga sih. Ya, hanya saja kalau modelnya cerita rakyat itu mungkin unsur kebudayaannya kental ya. Jadi mungkin agak ada kesulitan dalam mentranslasikan bagian unsur budayanya itu. Tapi nggak apa-apa, sebagai masukan, terima kasih ya. Baik, sensei. Ya, oke. Ada lagi masukan yang lain? Tadi ada pidato artis, resep masakan termasuk cara buatnya,
sama cerita rakyat ya. Terima kasih. Kalau kelas sebelah itu nerjemahin komik, tapi bukan satu jilid gitu, bukan bagian potongan ya, potongan ada. Jadi dari mahasiswa itu ada yang ngasih komik ya, 6 lembar, tapi bukan berarti penuh ya, dialognya enggak sih, pendek-pendek, sederhana gitu sih. Itu ide dari mahasiswa. Terus banyak yang memilih komik, jadi diputuskan kemarin itu di kelas sebelah menerjemahkan komik itu ya, ada filenya gitu. Ada dari Ulan, terima kasih Ulan. Lirik lagu juga boleh sih, tapi kembali lagi kalau lirik lagu itu banyak yang simbolik kan ya, kayak idiomatic translation. Nah itu kalian akan berhadapan dengan kesulitan menerjemahkan makna dari simbol-simbol itu sih ya. Itu tingkat kesulitannya agak beda lagi, sama kayak cerita rakyat ya. Cerita anak juga bagus ya, jadi cerita anaknya yang umum gitu, yang itu mungkin ringan sih kalau menurut saya. Jadi kalian juga harus mikirin bebannya ya. Jadi saya kasih bayangan kalau cerita rakyat gimana ya, kalau lirik lagu seperti apa, tadi sudah dikasih gambaran. Nanti ada kesulitan dengan idiomatic translation ya, karena itu walaupun nggak semua lagu begitu ya, tapi akan berhadapan dengan seperti itu. Terus tapi kalau minat ya, namanya minat ya, pasti suka ya, pasti semangat sih nerjemahin. Terus cerita anak juga boleh, lebih ringan ya. Oke. Ada lagi masukan? Tidak ada. Promosi wisata atau makanan Indonesia gitu. Apanya? Apa tuh, dalam bentuk apa? Kayak Artikel. Wisata Indonesia. Artikel wisata Indonesia, oke. Sip. Ya. Jadi ada lagi yang mau kasih masukan? Baik, kalau tidak ada, jadi saya kasih pilihannya ya. Nanti kalian pilih lewat ini ya, lewat chat ya. Ada pidato artis tadi ya. Terus ada, ini saya tulisin ya. 1 pidato artis. 2 resep makanan plus cara buat. Terus 3 cerita rakyat. 4 lagu ya, lirik lagu. Terus 5 cerita anak. 6 artikel wisata. Nah ini pilihannya ada kok 5, ada 6 ya itu. Nah silakan kalian pilih mana yang ingin kalian terjemahkan. Nanti saya ambil yang terbanyak begitu. Kira-kira gitu gimana? Boleh Sensei. Oke ya, makasih banyak. Silakan bisa milih dari sekarang. Go, tulis di chat. Satu orang satu aja Sensei. Satu orang satu aja. Masa banyak-banyak, capek dong. Silakan. Chat apa WA grup tadi Sensei? Kenapa? Pilihnya, kok pilihnya? Pilihnya gimana? Di chat Zoom ya? Oh iya, di chat Zoom maksudnya, di chat Zoom. Sorry. 4, 5, 5, 2, oke. Ayo silakan. Ya, oke. Makasih. Oke. Terima kasih. Ya. Maaf Sensei, itu 5-nya ada 2 ya? 6 yang terakhir 6 ya, maaf ya.
yang ini, yang artikel wisata itu nomor 6 ya. Maaf. Oke. Sip. Jadi nanti dari hasil dari hasil vote ini nanti saya pertama saya tanya dulu ke mahasiswa yang berkaitan, ada nggak kira-kira yang dia mau terjemahin. Kalau tidak ada nanti saya carikan gitu. Nanti saya cari yang nggak banyak deh untuk minggu depan biar bisa relax dulu. Oke, ada lagi? Kok bisa cerita anak? Kita lihat ya hasil Cerita votingnya. anaknya tuh kalau bisa yang baru masuk, baru mulai langsung meninggal itu karakternya dari Jepang. Nggak usah lama-lama. Aduh, iya ya. Hai shinimashita wari itu ya. Sebentar saya cek dulu hasil vote-nya. Sebentar. Sebentar saya lagi menghitung. Sebentar masih proses. Kayaknya sepertinya kita akan mendapatkan nomor Ue omuite aruko sambil nyanyi ya. Namida ga koborenai yoni omoidasu natsu no hi hitori mo. Oh, ternyata banyak nomor 4 ya. Lirik lagu guys. Gimana? Oke ya, jadi berdasarkan vote ini banyak yang memilih sebentar. Oh udah, sip. Yang memilih lirik lagu. Apa ada yang mau lagu yang mau diterjemahkan? Itu repot lagi ya nanti ya. Nanti gini, setelah ini jadi itu ya keputusannya tentang nanti minggu ini kita nerjemahin lirik lagu ya, lirik lagu Indonesia ke Jepang gitu ya. Terus nanti lagu yang diterjemahkan nanti aja di WhatsApp grup ya, kita komunikasi lagi. Baik, terima kasih atas kerjasamanya ya. Itu saja yang mau saya sampaikan hari ini ya. Sebelum saya tutup, apa ada yang mau disampaikan dari kalian? Oke, tidak ada ya. Baik, terima kasih. Apa lagi ya? Udah sih ya. Sudah cukup. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya hari ini. Saya sangat senang ya bisa ketemu lagi sama kalian. Sangat menikmati hari ini. Semoga kalian juga bisa menikmati perkuliahan di jam yang waktunya nonton unyil ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Mata. Waalaikumsalam Sensei, terima kasih banyak Sensei. Sama-sama. Arigatou gozaimasu. Ya. Kini saya Hai. Kirimasu.